Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penulisan esai. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, struktur, tahapan penulisan, dan penetapan judul. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Mardaniati dan teman saya Ahmad Rijali. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi secara bergantian. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir. Kami berharap teman-teman dapat menyimak dengan seksama presentasi kali ini. Pada pembahasan pertama ini, saya akan mencoba memaparkan pengertian dari esai. Esai secara etimologis berasal dari bahasa Latin, exagium, yang berarti menguji, menimbah, atau mengeluarkan. Bahasa ini kemudian menjadi kosakata dalam bahasa Inggris yaitu esai, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi esai. Ada banyak pengertian mengenai esai. Namun kali ini saya akan menjelaskan pengertian esai berdasarkan buku karangan Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari. Esai merupakan suatu karangan singkat yang berisi tentang pendapat atau argumen dengan topik yang jelas, sebagai upaya seorang penulis atau esasi untuk dapat menguji dan membuktikan kecerdasan pengetahuannya dalam suatu bidang tertentu. Ciri-ciri esai. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang esai, mari kita bahas ciri-ciri esai. Yang ke satu, berbentuk prosa, yaitu esai biasanya ditulis dalam bentuk prosa, yang artinya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi, esai itu menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan yang terlalu figuratif. Kedua, memiliki gaya pembeda. Setiap penulis esai biasanya memiliki gaya tulisan yang khas. Maka dari itu, saat kamu menulis esai, cobalah untuk menemukan gaya penulisanmu sendiri. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Nah, ini mungkin terdengar aneh, tetapi esai itu biasanya tidak membahas suatu topik secara keseluruhan. Penulisan biasanya memiliki beberapa aspek penting dan menarik untuk dibahas. 4. Memenuhi keutuhan kriteria penulis. Meskipun esai itu tidak utuh, tetapi esai harus mempunyai kesatuan, mulai dari pendahuluan, ide, hingga kesimpulan, semuanya harus terjalin dengan baik. Jadi, meski esaimu dapat ditulis dengan bebas, tetapi kamu harus menjaga agar argumenmu jelas dan tidak membuat pembaca bingung. Kelima, ditulis relatif singkat. Esai biasanya ditulis secara singkat dan padat. Jadi, esai biasanya dapat dibaca dan dipahami intisarinya tanpa perlu waktu berhari-hari. Keenam, mempunyai ciri pribadi atau bersifat individu. Nah, ini yang membedakan esai dari jenis tulisan lainnya. Dalam menulis esai, kamu bebas untuk mengungkapkan pendapat, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaanmu sendiri. Penulisan esai memiliki beberapa tujuan. Namun tujuan penulisan esai ini bervariasi, tergantung pada konteks dan tujuan dari penulisannya. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari penulisan esai. Yang pertama, mengungkapkan pendapat atau pandangan pribadi. Esai dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan, opini, atau sudut pandang pribadi penulis terkait suatu topik. Ini memungkinkan penulis untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengajukan argumen atau pembuktian.
Esai argumentatif bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang benarnya suatu argumen atau posisi tertentu. Penulis memberikan bukti, data atau alasan untuk mendukung pandangannya. Yang ketiga, menggambarkan atau menceritakan. Esai deskriptif atau naratif digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian, objek atau pengalaman. Tujuannya adalah untuk membangun gambaran yang jelas dan hidup bagi pembaca. Yang keempat, menganalisis atau menilai. Esai analitis bertujuan untuk memeriksa suatu topik atau masalah secara mendalam. Penulis akan memeriksa komponen-komponen, hubungan, dan implikasi dari topik tersebut. Yang kelima, membujuk atau mempengaruhi. Esai persuasif atau argumentatif seringkali memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca tentang suatu ide atau tindakan tertentu. Penulis menggunakan argumen yang kuat dan bukti yang meyakinkan. Yang keenam, memberikan informasi atau edukasi. Beberapa esai ditulis dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan berpendidikan tentang suatu topik tertentu. Esai ini biasanya bersifat informatif dan objektif. 7. Menghibur atau menginspirasi. Esai naratif atau reflektif dapat bertujuan untuk menghibur pembaca dengan menceritakan pengalaman menarik atau membagikan cerita inspiratif. 8. Mengevaluasi atau menganalisis karya lain. Esai kritik atau tinjauan seringkali bertujuan untuk mengevaluasi, menganalisis atau mengkritik karya seni, buku, film, atau karya lainnya. 9. Mengajarkan atau memberikan pelajaran hidup. Beberapa esai, khususnya dalam genre esai reflektif, dapat memiliki tujuan untuk memberikan wawasan, perjalanan hidup, atau perspektif baru kepada pembaca. Terakhir, memotivasi atau mendorong tindakan. Esai yang memiliki tujuan untuk memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, baik itu perubahan dalam diri sendiri atau partisipasi dalam suatu gerakan atau inisiatif. Penting untuk diingat bahwa tujuan dari suatu esai dapat bervariasi, tergantung pada jenisnya dan konteks penulisannya. Sebuah esai bisa memiliki lebih dari satu tujuan tergantung pada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur esai. Struktur esai terdiri dari 3, yaitu yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah sebuah esai berisikan identifikasi topik yang akan diangkat dengan memberikan latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkini terkait topik tersebut. Yang kedua, bagian inti. Bagian inti merupakan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian tempat penulisan melakukan penguatan terhadap topik yang telah dinyatakan pada tesis statement dan telah dibahas pada bagian inti esai. Jenis-jenis esai. Esai terdiri atas beberapa jenis, namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan menjelaskan jenis esai berdasarkan topik pembahasannya. Esai dibagi menjadi 3, yaitu 1. Esai ilmiah. Esai ilmiah berisi tentang topik suatu pembahasan yang termasuk dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Esai ilmiah menuntut penulis untuk mengungkapkan sudut pandang yang lebih objektif, sehingga apa yang diungkapkan merupakan sesuatu berdasarkan data, bukti, dan fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, esai sastra. Esai sastra merupakan suatu tulisan yang berisi tentang pendapat atau opini yang berkaitan dengan sastra, seperti karya sastra, pengarang, dan kajian sastra yang mendapatkan sorotan khusus dari penulis. Ketiga, esai kritik. Esai kritik merupakan suatu opini atau pendapat objektif secara pribadi oleh penulis mengenai suatu topik tertentu. Berikut adalah contoh penggalan dari esai ilmiah.
Jika teman-teman pelajari dan baca esai ini dengan seksama, pada contoh esai ilmiah ini tampak bahwa bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku dan formal, sehingga tampak resmi dan kaku. Kemudian, data-data yang diungkapkan merupakan suatu fakta yang benar-benar terjadi, bahkan dibuktikan dengan keberadaan waktu peristiwa. Selanjutnya, penulis menyampaikan pendapatnya melalui sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan suatu pengetahuan baru bahkan memicu kepekaan terhadap sesuatu yang tidak disadari oleh pembaca. Selanjutnya, contoh penggalan esai sastra. Dari contoh penggalan esai sastra ini menunjukkan bahwa topik atau tema yang dibahas merupakan suatu dalam bidang sastra. Dalam contoh juga terdapat pendapat penulis serta teori yang mendukung opini penulis. Pencantuman teori dilakukan sama halnya dengan pengutipan yang dilakukan pada karya ilmiah pada umumnya. Terakhir, contoh penggalan esai kritik. Melalui contoh esai kritik ini dapat diketahui bahwa penulis melakukan suatu kritik atau penilaian secara kritis mengenai sesuatu hal yang dianggap menyimpang. Penulis mengemukakan opini dan pendapatnya secara subjektif, namun tetap berdasarkan pada suatu bukti atau data yang benar-benar terjadi. Sikap kritis yang dikemukakan penulis merupakan suatu hal yang secara pribadi diungkapkan atas keprihatinan mengenai suatu fenomena, berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Namun, tidak semua orang menyetujui pendapat tersebut. Manfaat penulisan esai. Penulisan esai membawa berbagai manfaat, baik bagi penulis maupun si pembaca. Berikut adalah beberapa manfaat dari penulisan esai. 1. Pengembangan kemampuan komunikasi, yaitu melatih si penulis untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan teratur. 2. Peningkatan kemampuan analitis, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan memproses informasi. Si penulis harus memilih dan mengorganisir fakta dan argumen untuk mendukung klaim atau pandangan mereka. Ketiga, peningkatan kemampuan berpikir kritis, yaitu memaksa si penulis untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Keempat, pengembangan keterampilan penelitian, yaitu penulisan esai yang berbasis fakta memerlukan penelitian yang baik. Hal ini melatih si penulis untuk mencari, menilai, dan menggunakan sumber-sumber informasi yang akurat. 5. Peningkatan keterampilan penalaran dan argumentasi, yaitu argumentatif yang memungkinkan si penulis untuk mempraktikkan kemampuan mengajukan argumen yang kuat dan meyakinkan si pembaca. 6. Pengembangan gagasan kreatif, yaitu beberapa jenis esai seperti esai naratif atau reflektif memungkinkan si penulis untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan membangun cerita atau narasi yang menarik. 7. Memperdalam pemahaman tentang topik tertentu, yaitu menulis esai memerlukan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan dibahas. Hal ini mendorong si penulis untuk mempelajari dan memahami subjek secara menyeluruh. 8. Pengasahan kemampuan penyusunan argumentasi, yaitu menyusun argumen yang teratur adalah keterampilan penting yang dikembangkan melalui penulisan esai. 9. Peningkatan keterampilan penyusunan struktur teks, yaitu esai yang memerlukan struktur yang terorganisir dan teratur. Hal ini membantu penulis untuk
mengembangkan kemampuan menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis. 10. Meningkatkan kepedulian sosial dan politik, yaitu menulis esai tentang isu-isu sosial atau politik dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu yang ada dalam masyarakat. Yang 11, peningkatan keterampilan kreatif dan ekspresif, yaitu esai memungkinkan penulis untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan kreatif. Ke-12, menanamkan disiplin dan konsisten, yaitu menulis secara teratur membutuhkan kedisiplinan dan konsisten. Hal ini membantu penulis untuk menjadikan lebih teratur dan terorganisir dalam penulisan esai. Tahap penulisan esai. Dalaman 2015-107 mengungkapkan beberapa tahap dalam penulisan esai. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Membuat kerangka karangan atau outline atau ide-ide pokok yang akan dibahas. 3. Mengemukakan pendapat penulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. 4. Memulai membuat tubuh esai dengan mengembangkan subtopik atau subtema yang akan dibahas dalam esai. 5. Membuat paragraf pendahulu pada paragraf pertama yang mengemukakan alasan dan hal penting terkait topik atau tema yang dipilih. 6. Menulis kesimpulan secara subjektif berdasarkan opini dan pendapat penulis secara pribadi. 7. Esai dalam rangka berbagai informasi diharapkan memberikan pesan dan kesan agar bermanfaat bagi si pembaca dalam hal pengetahuan. Penetapan judul esai. Penetapan judul dapat dilakukan sebelum atau sesudah penulisan esai, tetapi yang harus diperhatikan bahwa judul tersebut mampu mengorganisir semua informasi dan maksud dari isi esai tersebut. Berikut syarat yang harus diperhatikan dalam penetapan judul. 1. Berbentuk prasa, yang berarti memberikan kesan yang jelas. Judul hanya dapat dibentuk dalam frasa untuk lebih efektif. 2. Jangan terlalu panjang, yang berarti penggunaan kata dalam judul hanya diperbolehkan maksimal 15 kata. Hal ini bertujuan untuk membuat judul memiliki konsep dan gagasan yang jelas. Ketiga, singkat, padat, dan menarik, yang berarti penetapan dan pemilihan judul harus diperkirakan dengan teliti. Selain singkat, kepadatan kata dalam judul juga harus diperhatikan, sehingga tidak terjadi banyaknya pengulangan kata yang tidak perlu. Tips dan trik menulis esai. Beberapa tips dan trik yang bisa digunakan dalam menulis esai antara lain: gunakan bahasa yang mudah dipahami, sertakan bukti-bukti yang mendukung, gunakan transisi yang tepat, dan buatlah kesimpulan yang padat. Selain itu, jangan lupa untuk merevisi tulisan sebelum diserahkan. Kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, menulis esai yang efektif membutuhkan teknik dan strategi yang tepat, mulai dari menentukan topik, menyusun rangkaian ide, hingga menulis kesimpulan yang padat. Nah, dengan menerapkan teknik dan strategi yang tepat, diharapkan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh si pembaca. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya
Kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebudayaan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kajubata. Arus, arus, arus.